Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video kelistrikan otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pengapian full elektronik. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan dasar-dasar sistem pengapian full elektronik, komponen picu pada sistem pengapian full elektronik, rangkaian sistem pengapian full elektronik, diagram blok sistem pengapian full elektronik, dan cara kerja diagram blok sistem pengapian full elektronik. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pengapian semi elektronik, ya. Nah, coba kita review sedikit tentang sistem pengapian semi elektronik, ya. Jadi sistem pengapian semi elektronik ini adalah sistem pengapian yang masih menggunakan kontak pemutus untuk memutus dan menghubungkan arus primer pada koil. Tetapi pada sistem pengapian semi elektronik ini, pemutusan arus tidak langsung dilakukan oleh platina atau kontak pemutus, tetapi dilakukan oleh transistor. Jadi, terputusnya dan terhubungnya arus primer pada koil dilakukan oleh transistor. Namun, bekerjanya transistor atau on dan off-nya transistor diatur oleh platina atau kontak pemutus. Nah, jadi pemutusan arus kumparan primer koil dilakukan oleh platina secara tidak langsung. Karena yang memutuskan langsung adalah transistor. Dan transistor bekerja diatur oleh platina atau kontak pemutus. Nah, sekarang kita berbicara pada sistem pengapian full elektronik. Jadi pada sistem pengapian full elektronik itu sudah tidak menggunakan transistor, pada sistem pengapian full elektronik sudah tidak menggunakan kontak pemutus atau platina, ya, untuk memutus dan menghubungkan arus primer koil. Nah, sekarang kita perhatikan ini diagram blok dari sistem pengapian full elektronik. Ya. Nah, pada sistem pengapian semi elektronik, jadi bagian dua blok ini itu kita sebut dengan kontak pemutus atau platina. Tetapi pada sistem pengapian full elektronik sudah digantikan, jadi platina itu sudah digantikan oleh komponen generator pulsa, ya, dan penguat pulsa. Nah, pulsa tegangan, ya, atau sinyal tegangan yang dihasilkan oleh generator pulsa dan penguat pulsa digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan transistor. Nah, jadi bedanya dengan sistem pengapian semi elektronik, ya, saklar transistor ini bekerja diatur oleh platina. Sedangkan pada sistem pengapian full elektronik, saklar transistor bekerjanya diatur oleh generator pulsa dan penguat pulsa. Nah, ini, ya. Jadi on dan off-nya transistor di sini diatur oleh pulsa tegangan, ya, yang dihasilkan dari unit generator pulsa dan penguat pulsa. Generator pulsa menghasilkan sinyal tegangan, ya. Nah, ada beberapa macam generator pulsa, ya, yang digunakan pada sistem pengapian full elektronik. Yang pertama adalah tipe induktif. Nah, generator pulsa tipe induktif itu menggunakan magnet permanen dan kumparan untuk menghasilkan
pulsa-pulsa tegangan. Jadi jika ada medan magnet, kemudian ada kumparan dan ada gerakan pemotongan medan magnet, ya, atau ada gerakan pengubahan medan magnet, maka pada kumparan akan timbul tegangan. Dan ini adalah prinsip dari generator pulsa tipe induktif. Nah, kemudian ada generator pulsa tipe efek Hall. Nah, atau tipe Hall effect begitu ya. Nah, Hall effect ini menggunakan komponen semi konduktor, ya, dan magnet. Nah, jadi jika ada bahan semikonduktor kemudian ada magnet begitu, ya, maka jika medan magnet itu berubah-ubah kekuatannya di sekitar semikonduktor pada sistem Hall effect, maka akan terjadi sinyal tegangan. Ini nanti akan dibahas secara khusus, ya. Nah, jadi sinyal tegangan yang dihasilkan oleh generator pulsa model Hall effect itu akibat adanya perubahan medan magnet di dekat suatu komponen semikonduktor. Kemudian generator pulsa tipe yang lainnya adalah sistem cahaya. Ya, biasanya menggunakan sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini akan menyinari sensor cahaya, begitu ya. Nah, jadi cahaya ini akan ditutup dan dibuka oleh satu komponen yang berputar, begitu. Kemudian cahaya yang terbuka dan tertutup tersebut mengenai sensor cahaya, ya, biasanya menggunakan fototransistor. Nah, karena cahaya itu menyinari dan tidak menyinari dengan frekuensi tertentu, maka akan timbul tegangan, ya, atau pulsa tegangan pada sensor cahaya tersebut. Nah, kemudian pulsa tegangan yang dihasilkan oleh generator model induktif, model efek Hall, dan model inframerah, ini sinyalnya masih lemah. Sehingga sinyalnya perlu diperkuat, ya, oleh penguat pulsa atau penguat sinyal, dan sinyal yang sudah kuat inilah digunakan untuk men-trigger atau memicu kerja saklar transistor. Nah, kemudian kumparan primer coil ini secara prinsip tidak berbeda juga dengan bahasan sebelumnya pada sistem pengapian semi elektronik. Jadi secara prinsip sama. Hanya yang membedakan di sini adalah adanya generator pulsa dan penguat pulsa sebagai pengganti dari kontak pemutus pada sistem pengapian semi elektronik. Nah, ini adalah diagram blok dari sistem pengapian full elektronik. Sekarang kita lihat, ya, ini rangkaian sederhana dari sistem pengapian full elektronik. Nah, kalau kita kembali ke pembahasan sistem pengapian semi elektronik, begitu ya, itu kita masih masih berkaitan dengan transistor pada jaringan rangkaian primer, gitu ya. Nah, transistor pada sistem pengapian semi elektronik, ya, bekerjanya diatur oleh platina. Sedangkan pada sistem pengapian full elektronik, platina tadi sudah digantikan oleh generator pulsa. Nah, di sini ya. Nah, untuk rangkaian dasar sistem pengapian full elektronik yang tampak di sini, ya, ini sistem pengapian full elektronik menggunakan transistor NPN, ya.
Nah, ini transistor NPN. Di mana terminal negatif koil itu terhubung dengan kaki kolektor, ya, dan kaki emitor terhubung dengan massa atau ground. Sedangkan kaki basis terhubung dengan generator pulsa. Ya, terminal sekunder koil terhubung dengan kabel tegangan tinggi, ya, dan di sini akan didistribusikan oleh distributor ke tiap-tiap busi. Terminal positif koil terhubung langsung ke fuse dan kunci kontak, kemudian ke baterai. Nah, jadi pada rangkaian dasar sistem pengapian full elektronik ini, ya, secara sederhana digambarkan seperti ini, ya. Nah, transistor ini akan bekerja on dan off. On dan off ini tergantung dari tegangan atau sinyal yang dihasilkan oleh generator pulsa. Secara prinsip saya jelaskan dulu, meskipun nanti ada bagian cara kerja dari sistem pengapian full elektronik ini. Baik, jika ada sinyal tegangan yang dihasilkan oleh generator pulsa, maka transistor ini akan on. Ya, kalau transistor ini on, maka kolektor dan emitornya akan terhubung ke ground, begitu ya, sehingga arus dari baterai nanti bisa mengalir ke terminal positif koil, ya, kemudian masuk ke kumparan primer koil, ya, kemudian masuk ke terminal negatif koil, ke kaki kolektor, ke kaki emitor, kemudian ke massa, sehingga terjadi medan magnet pada koil. Begitu. Jika generator pulsa tidak menghasilkan sinyal, ya, atau nol tegangannya, maka transistor ini akan off atau tidak bekerja, sehingga kolektor dan emitor terputus. Akibatnya arus kumparan primer tadi juga akan terputus. Maka medan magnet yang dihasilkan akan kolaps atau hilang dengan cepat, dengan tiba-tiba, sehingga terjadi tegangan induksi mutual pada kumparan sekunder yang diteruskan ke distributor dan ke busi. Nah, sekarang kita lihat komponen picu, ya, atau pulse generator pada sistem pengapian full elektronik ini. Nah, ini adalah salah satu komponen picu, ya, atau pulse generator, ya, yang digunakan pada sistem pengapian full elektronik. Ya, ini adalah tipe induktif, ya, tipe induktif. Di sini ada magnet permanen, kemudian di sini ada kumparan atau pick up coil, kemudian di sini ada rotor. Ya, rotor ini terhubung dengan poros distributor, sehingga pada saat mesin hidup, maka rotor ini akan berputar. Nah, ya. Jadi medan magnet di sini tentu fungsinya sebagai penghasil medan magnet. Rotor ini berfungsi untuk mengubah kuat lemahnya medan magnet yang berasal dari magnet permanen ini terhadap pick up coil. Jadi jika medan magnet yang bekerja pada pick up coil ini naik dan turun kekuatannya, maka efeknya adalah terjadi tegangan pada terminal kumparan pick up coil ini. Ya, nah, apa output dari sistem komponen picu ini? Ya, kita lihat. Ya. Nah, ini adalah bagaimana bekerjanya generator pulsa tipe induktif. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa ini magnet permanen. Magnet permanen itu tentu memiliki medan magnet, begitu ya.
Kemudian di sini adalah kumparan pick up coil. Nah, rotor ini berputar, gitu ya. Nah, berputarnya rotor ini ya, di mana ujung-ujung rotor ini ada, di mana pada rotor ini terdapat 4 ujung, ya, 4 ujung seperti roda gigi begitu ya. Ini 4 ujung ini. Nah, ujung-ujung ini pada saat berputar ya, mendekati dan menjauhi inti dari pick up coil, ini akan menyebabkan terjadinya perubahan kuat medan magnet pada pick up coil. Ya, jadi ada pada posisi lemah, sedang, kuat. Ya, nah, medan magnet yang bekerja pada pick up coil kuat pada saat gigi ini berdekatan, ya. Sedangkan pada saat gigi ini jauh, lemah posisi medan magnetnya. Nah, ya. Nah, kemudian tegangan outputnya di sini berupa tegangan AC. Nah, kita perhatikan ya. Di sini ada grafik ya yang menggambarkan densitas flux ya, menggambarkan densitas flux. Kita perhatikan ya, ini grafik ini ada animasinya begitu. Ini ada hubungannya dengan posisi rotor. Kita perhatikan ya. Pada saat rotor mendekat, nah itu ya, kita perhatikan di titik C ya. Kita perhatikan titik C ya. Dan kita perhatikan ujung rotor ini ya. Jadi kalau kita perhatikan pada saat rotor ini mendekat, maka densitas fluxnya itu pada posisi C atau posisi paling kuat. Jadi kerapatan medan magnet yang terjadi pada pick up coil itu maksimal. Ya, kita perhatikan lagi titik di sini, titik C. Ya, kita perhatikan juga ujung pada rotor. Ya, nah, jika ujung rotor berdekatan, maka puncak. Di sini terjadi puncak densitas flux atau medan magnet, kerapatan medan magnet pada pick up coil itu maksimal. Kita lihat pada saat berjauhan ya. Jadi saat jauh dengan inti ya, ini posisinya lemah. Ya. Nah, rendah pada posisinya. Jadi pada saat berjauhan posisi densitasnya lemah. Atau berada di titik A. Titik A gitu ya. Nah, titik A ini ditunjukkan pada gambar. Ini hanya satu garis. Ya, kita perhatikan. Nah, atau satu garis strip-strip. Ya, berarti posisinya di A. Posisi dua garis, posisinya di B. Ya, sedangkan posisi tiga garis, posisi di C. Jadi satu garis di sini menggambarkan densitasnya lemah, dua garis menyatakan densitasnya menengah, dan tiga garis menyatakan densitasnya kuat ya, atau tinggi. Nah, ini hubungan antara jarak tumit pada rotor dengan densitas flux magnet. Sekarang kita perhatikan grafik di bawah ini ya. Grafik di bawah ini menggambarkan sinyal tegangan yang dihasilkan oleh pick up coil. Ya, kita perhatikan secara perlahan-lahan ya. Jadi tegangan ini 0 ya. Kita perhatikan dari sini. Di sini 0 ya. Tegangan 0 ini terjadi pada saat densitasnya tinggi, densitas fluxnya tinggi. Di sini 0 ya.
tegangannya justru 0 pada saat tumit dari rotor berdekatan dengan inti dari pick up coil. Nah, mengapa tegangannya 0? Nah, jadi kalau kita lihat grafik ini, pada saat berdekatan ini, maka tegangan yang dihasilkan itu adalah tegangan perbatasan antara tegangan positif dan tegangan negatif. Jadi pada titik ini, ya, di mana ujung rotor itu berdekatan, sangat berdekatan dengan inti dari pick up coil, itu adalah titik di mana terjadinya perubahan tegangan dari positif ke negatif. Sehingga di situ 0 tegangannya. Kita perhatikan tegangan positif di sini, ya. Jadi yang grafiknya ke atas tegangan positif. Tegangan positif itu ternyata terjadi pada saat ujung ini mendekati pick up coil. Ya, kita perhatikan lagi. Pada saat ujung ini mendekati pick up coil, tegangannya positif. Sedangkan saat meninggalkan, ya, ini meninggalkan pick up coil, tegangannya negatif. Oke, jadi terjadi tegangan positif pada pick up coil pada saat ujung rotor mendekati pick up coil dan terjadi tegangan negatif pada saat ujung rotor menjauhi pick up coil. Nah, grafik pada sebelah kiri ini menggambarkan terjadinya tegangan pada putaran rendah. Ya, ini terjadinya flux magnet pada putaran rendah. Sedangkan grafik yang di sebelah kanan ini memperlihatkan tegangan yang terjadi pada pick up coil pada putaran tinggi. Dan ini adalah grafik yang menunjukkan densitas flux yang terjadi pada saat putaran tinggi. Jadi kerapatan magnetnya, ya, itu relatif sama. Sedangkan tegangan yang dihasilkan pada putaran tinggi itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan yang dihasilkan pada putaran rendah. Mengapa pada putaran tinggi itu tegangan yang dihasilkan oleh pick up coil lebih tinggi? Ya, ini tidak lepas dari prinsip bekerjanya suatu generator, bahwa tegangan yang dihasilkan oleh suatu generator berbanding lurus dengan kecepatan putaran rotor pada generator. Ya, artinya terjadinya pemotongan medan magnet oleh suatu kumparan itu terjadi semakin cepat. Ya, jadi semakin cepat terjadinya perpotongan medan magnet dengan kumparan, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nah, itu adalah prinsip dari suatu generator. Sekarang kita lihat, ya, bagaimana prinsip transistor ini on dan off. Jadi pada video sebelumnya itu kita sudah membahas bahwa transistor ini on dan off terjadi akibat membuka dan menutupnya platina. Pada sistem pengapian full elektronik, transistor ini on dan off disebabkan oleh bekerjanya pick up coil atau generator pulsa, yang khususnya dalam animasi ini adalah jenis induktif. Nah, sekarang kita perhatikan, ya. Jadi ini bekerja, ya, menghasilkan sinyal tegangan, tuh, ya. Nah, sinyal tegangan inilah yang digunakan untuk meng-on dan meng-off-kan transistor. Kita perhatikan, ya, sinyal tegangan ini dan posisi transistor. Ya. Pada saat transistor posisinya on, ini positif. Ya. Jadi kita ulang. Jadi sinyal tegangan ini positif, transistornya on.
Saat terjadi sinyal tegangan negatif yang bawah maka off. Ya, kita perhatikan sinyal positif on, sinyal negatif off. Ya, sinyal negatif off. Nah, ya. Jadi kesimpulannya adalah jika generator pulsa ini menghasilkan sinyal tegangan, ya, dalam hal ini positif, maka transistor akan on. Ya, kenapa kalau positif on? Nah, kita bisa lihat bahwa transistor ini adalah jenis NPN. Ya, tanda panahnya menuju keluar. Nah, transistor NPN ini akan bekerja apabila ada arus dari basis mengalir ke emitor. Maka transistor akan on. Nah, arus basis ini digambarkan dengan garis berwarna merah. Nah, ini, ya. Jadi pada saat ada garis berwarna merah, transistornya on. Pada saat garis berwarna merah hilang, transistornya off. Jadi, garis merah pada basis ini menyatakan tegangannya positif. Ya. Pada saat tegangan negatif, garis merahnya hilang pada basis. Oke, jadi transistor ini akan bekerja pada saat ada sinyal positif yang masuk ke kaki basis. Dan transistor ini tidak bekerja atau off pada saat tidak ada sinyal positif. Ya, baik. Jadi ini adalah prinsip bekerjanya transistor akibat adanya sinyal dari generator pulsa. Baik, ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini rangkaian tidak sederhana, ya, atau rangkaian lengkap dari suatu rangkaian sistem pengapian full elektronik, ya. Nah, jadi kalau kita membahas rangkaian ini, tentu ini sangat rumit, ya. Tetapi saya akan menjelaskan beberapa bagian penting dari rangkaian ini, ya. Di sini ada generator pulsa. Nah, ini tipe induktif, ya. Nah, generator pulsa tipe induktif ini bentuknya berbeda-beda, bermacam-macam. Dengan yang saya jelaskan tadi agak berbeda. Nah, kalau di sini kumparannya posisinya di tengah, ya. Di sini ada rotor, ya. Ada 4 ujung yang menyatakan bahwa sistem pengapian ini digunakan pada mesin 4 silinder. Dan kemudian magnetnya berada di ujung-ujung sini. Ada 4 ujung magnet, ya, atau kutub magnet. Nah, jadi secara prinsip bekerjanya sama. Jadi kalau rotor berputar, ya, maka medan magnet yang bekerja pada pick up coil kekuatannya akan berubah-ubah, ya. Ya, menguat, melemah seperti itu sehingga terjadi sinyal output, ya, tegangan output dari generator pulsa ini. Ya, tegangan output ini nanti akan diteruskan, ya, kemudian dikuatkan, ya. Jadi sinyal tegangan ini bentuknya gelombang sinus, ya. Kemudian di sini ada bagian yang kita sebut bagian C, yaitu pembentuk pulsa. Ya, nanti kita bahas pembentuk pulsa itu menghasilkan apa, ya. Kemudian ya kita lihat lagi ini bagian yang A. Ini bagian A ini adalah penstabil tegangan menggunakan dioda Zener. Nah, dioda Zener ini, ya, berfungsi untuk menstabilkan tegangan yang bekerja pada rangkaian sistem pengapian full elektronik ini, ya. Jadi jika ada tegangan ini dari baterai, ya, kunci kontak, jika terjadi tegangannya naik turun, ya. Loh, kok naik turun, Pak? Baterai kan stabil. Betul, baterai tegangannya stabil. Tetapi
sistem pengapian ini kan terhubung langsung juga dengan jaringan sistem kelistrikan pada kendaraan, termasuk sistem pengisian. Nah, sistem pengisian itu tegangannya melebihi tegangan baterai. Nah, proses penstabilan tegangan output sistem pengisian tentu ada pada saat tertentu tegangannya melebihi tegangan standar output pengisian dan kadang kurang. Jadi ada fluktuasi tegangan ya, yang tegangan itu melebihi tegangan baterai. Karena fungsi sistem pengisian itu untuk mengisi baterai, maka tegangan yang dihasilkan harus melebihi tegangan baterai agar terjadi pengisian. Nah, oleh karena itu naik turunnya tegangan yang diakibatkan oleh salah satunya adalah output sistem pengisian yang kadang sedikit naik sedikit turun, maka untuk mengantisipasi tegangan yang bekerja pada sistem pengapian full elektronik ini stabil, maka dipasanglah dioda Zener. Jadi dioda Zener ini fungsinya untuk menstabilkan tegangan yang masuk ke rangkaian sistem pengapian ini. Nah, ini adalah penstabil tegangan. Kemudian dioda 2 dan dioda 3 ini adalah rangkaian untuk pengkompensasi panas ya. Kemudian bagian C ini adalah transistor untuk pembentuk pulsa. Nah, pulsa tegangan yang dihasilkan oleh generator pulsa ini berupa gelombang sinus ya. Jadi gelombangnya kalau kita lihat kembali ke sini, itu gelombangnya bukan gelombang kotak-kotak ya, artinya ada tegangannya ini mulai dari rendah naik puncak ya, kemudian kembali turun sampai 0. Nah, jadi pada sistem pengapian full elektronik ini tegangan yang dimulai dari rendah kemudian naik kemudian rendah lagi itu dihindari. Nah, jadi bagian C, transistor bagian C ini fungsinya untuk pembentuk pulsa. Jadi gelombang yang berbentuk sinus tadi akan diubah menjadi gelombang tegangan kotak-kotak ya. Jadi berbentuk kotak, nanti kita bahas. Kemudian bagian D ini adalah bagian pengontrol sudut duel. Jadi pada sistem pengapian konvensional ya, pada platina begitu, itu ada sudut duel yang dibentuk oleh cam ya. Jadi membuka dan menutup platina akibat gerakan cam itu membentuk sudut duel. Jadi sudut lamanya platina menutup atau sudut lamanya arus mengalir ke kumparan primer coil. Nah, pada rangkaian sistem pengapian elektronik, karena sudah tidak menggunakan platina dan tidak menggunakan cam ya, maka ada pengontrol sudut duel atau sudut di mana arus primer itu mengalir. Lamanya arus primer mengalir ya. Ini diatur oleh rangkaian D, rangkaian pengontrol sudut duel. Kemudian yang E ini adalah penguat driver. Nah, jadi sinyal tegangan yang dihasilkan oleh generator pulsa ya, itu diubah menjadi sinyal berbentuk kotak-kotak ya, tetapi sinyal itu masih lemah ya, tegangannya masih rendah. Kemudian ini dilebarkan tegangan itu untuk menghasilkan sudut duel begitu ya. Di sini sinyal tegangan kotak-kotaknya masih lemah dan di sini dikuatkan ya, dikuatkan lagi. Nah, sinyal tegangan yang dari sini ya, ini untuk untuk dialirkan ke penguat driver ya. Jadi penguat driver ini juga untuk menaikkan tegangan pada bagian pembentuk pulsa ini ya. Jadi dikuatkan ya, dikuatkan. Jadi ini adalah driver ya atau penguat. Nah, jadi sinyal yang sudah kuat ini digunakan untuk men-trigger atau memicu kerja
rangkaian transistor ini, bagian F yang kita sebut dengan rangkaian Darlington. Nah ini ya. Nah, rangkaian Darlington inilah yang mengatur arus primer coil ya. Jadi terhubung dan terputusnya arus primer coil ini adalah tergantung dari bekerja dan tidak bekerjanya rangkaian F ini. Nah, rangkaian F ini bekerja diatur oleh bagian E, oleh transistor 4 ini. Ya. Nah, jadi transistor 4 sebagai penguat driver fungsinya adalah untuk mengatur kerja rangkaian Darlington ini. Nah, ya. Nah, begitu. Nah, rangkaian Darlington ini berfungsi untuk mengatur ya kapan arus primer mengalir dan kapan arus primer diputus. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat bekerjanya dari diagram blok saja ya. Jadi tadi sudah kita singgung ya pada rangkaian ini ada bagian A ya, bagian penstabil tegangan, kemudian ada bagian B kompensasi panas ya, bagian C ini pembentuk pulsa, bagian D ini pengontrol sudut duel, bagian E ini adalah penguat driver, dan bagian F ini adalah rangkaian Darlington untuk memutus dan menghubungkan arus primer. Nah, sekarang bagian-bagian ini kita ubah menjadi diagram blok supaya lebih mudah ya. Nah, di sini ada bagian penstabil tegangan ya. Kemudian ada pembentuk pulsa. Kemudian ada kontrol sudut duel. Ada bagian penguat driver dan ada rangkaian Darlington. Nah, begitu ya. Nah, setiap bagian ini ya, apa yang dihasilkan dari setiap bagian ini kita lihat pada gambar di sebelahnya ya. Nah, pembangkit pulsa jenis induktif ini menghasilkan tegangan ya seperti grafik ini ya. Positif, naik, turun ya, 0, negatif, kembali naik dan seterusnya. Jadi, saat pembangkit pulsa ini bekerja, maka tegangan yang dihasilkan adalah seperti ini bentuknya ya. Nah, jika pulsa tegangan ini digunakan untuk mengaktifkan suatu transistor, tentu ini kurang baik ya, karena tegangannya di sini ada mulai dari rendah, kemudian naik dan kemudian turun lagi ya. Nah, tegangan seperti ini harus diubah menjadi tegangan berbentuk pulsa yang kotak-kotak. Nah, jadi kalau kita lihat ini sinyal yang dihasilkan tegangan oleh pembangkit pulsa, kemudian pada penstabil tegangan ya, tegangan itu dibuat stabil ya pada besar tegangan tertentu ya, tidak naik dan tidak turun begitu ya, sehingga rangkaian sistem pengapian full elektronik itu akan bekerja stabil. Kemudian pembentuk pulsa ya. Nah, sinyal pada grafik yang atas ini ya, positif negatif naik turun demikian ya, oleh pembentuk pulsa diubah menjadi sinyal berupa sinyal kotak-kotak ya. Nah, tentu ini masih lemah ya. Jadi arus ini masih lemah ya. Nah, posisi arus ini pendek ya. Jadi kalau kita kembali ke sudut duel begitu ya. Jadi pada sistem pengapian konvensional, sudut duel itu menggambarkan platina tertutup ya. Nah, sinyal yang dihasilkan oleh pembentuk pulsa ini secara prinsip sama. Jadi seolah-olah atau bisa kita samakan, sinyal ini menyatakan pada saat
platina tertutup begitu ya, atau lamanya arus mengalir ke kumparan primer koil. Nah, berarti kalau ini pendek seperti ini ya, maka sudut duelnya kecil gitu ya, tidak sesuai. Nah, oleh karena itu pada rangkaian sistem pengapian full elektronik dilengkapi dengan kontrol sudut duel sehingga sinyal yang tadinya pendek itu dipanjangkan. Nah ini ya. Jadi ini pendek bisa menjadi panjang sehingga sudut duelnya terpenuhi atau lamanya arus mengalir ke kumparan primer itu juga tercukupi. Nah, tapi ini juga masih meskipun sudah panjang tapi masih lemah. Arusnya masih dalam satuan miliampere ya, lebih rendah ya, masih rendah begitu ya. Kemudian dari sudut kontrol sudut duel diteruskan ke penguat driver. Jadi sinyal yang sudah panjang ini durasinya cukup, duelnya cukup, kemudian durasinya tidak diubah ya, tetapi besarnya arus itu dinaikkan oleh penguat driver. Nah, jadi arus yang sudah lebih tinggi ini digunakan untuk mengaktifkan rangkaian Darlington untuk memutus dan menghubungkan arus primer koil. Nah, pada saat arus primer itu mengalir, maka alirannya kenaikan arus pada kumparan primer koil itu berbentuk eksponensial seperti ini ya. Jadi mulai dari 0 pada saat transistor on atau bekerja, arus pada kumparan primer koil itu naik secara berangsur-angsur sampai pada besarnya arus maksimal pada kumparan primer koil dan dibatasi, arus itu dibatasi maksimal begitu oleh tahanan pada kumparan primer koil tersebut. Jadi arus ini tidak akan bisa semakin tinggi karena kumparan primer koil itu memiliki tahanan ya. Nah, tahanan kumparan primer koil ini umumnya 3 ohm. Kumparan primernya itu sekitar 1,5 ohm dan ditambah dengan resistor. Jadi koil ini sekarang sudah dilengkapi dengan resistor baik internal maupun eksternal yang besarnya kira-kira 1,5 ohm sehingga total tahanan rangkaian primer itu adalah 3 ohm ya, 1,5 ohm resistor ya, 1,5 ohm kumparan primernya sehingga total 3 ohm. Sehingga arus maksimal yang bisa mengalir ke kumparan primer koil itu dibatasi sesuai dengan hukum Ohm. I sama dengan V per R. Jika tahanannya itu 3 ohm ya, maka arus yang mengalir sama dengan tegangan baterai 12 volt. 12 volt dibagi tahanan rangkaian primer dibagi 3 sehingga arus maksimum yang bisa mengalir ke kumparan primer koil itu sebesar 4 ampere. Nah, jadi pada saat transistor dan Darlington ini bekerja, maka arus mengalir ke kumparan primer koil ya. Pada saat transistornya off, tidak bekerja, maka arus pada kumparan primer koil akan terputus. Ya. Jadi di sini digambarkan arusnya turun, ya. Ini identik dengan platina terbuka pada sistem pengapian konvensional. Nah, jadi ada keterkaitan antara arus pada pembentuk pulsa, kontrol sudut duel, penguat driver, dan bekerjanya Darlington, gitu ya. Jadi kalau di sini arus yang dihasilkan oleh pembentuk pulsa itu dipanjangkan, tetapi posisi berhentinya sama, begitu ya. Kemudian arus yang masuk ke penguat driver yang sudah besar ini ya, lewat penguat driver besar, ini menyatakan di sini ada arus, kemudian di sini arusnya berhenti, ya. Maka pada grafik di bawahnya itu arus dari sini mulai mengalir dan berakhir di sini, itu menyatakan
di sini Darlington-nya on, sampai di ujung sini transistor pada rangkaian Darlington-nya off, ya. Pada bagian awal arus driver ini, arus mulai mengalir pada kumparan primer coil, ya. Pada bagian akhir arus driver ini, arus terputus pada kumparan primer coil. Nah, ini ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat siklusnya secara animasi bisa kita lihat ya. Ini tegangan output yang dihasilkan oleh generator pulsa, ya. Ini tegangan stabil, dia posisinya standby, ya. Kemudian pulsa tegangan positif negatif naik turun ini dia diubah menjadi tegangan atau sinyal, ya. Jadi sinyal yang naik turun ini diubah menjadi sinyal kotak-kotak, ya, pada pembentuk pulsa. Nah, sinyal kotak-kotak ini masih durasinya pendek, kemudian dikontrol atau diperpanjang oleh kontrol sudut duel, ya, begitu, ya. Kemudian ini arusnya masih lemah, dikuatkan oleh penguat driver sehingga arusnya lebih kuat, dan arus yang lebih kuat pada penguat driver ini difungsikan untuk mengaktifkan transistor Darlington sehingga arus primer mengalir. Nah, jadi ini kira-kira penjelasan dari rangkaian sistem pengapian full elektronik. Jadi sudah tidak menggunakan platina, ya, begitu. Kemudian pada di sini menggambarkan arus primer coil mengalir, ya, jadi yang berwarna biru, ya. Kemudian jika di sini berarti arus primernya terputus, ada jeda, ya, sampai ada arus primer lagi mengalir, begitu ya. Ini berarti grafik yang menggambarkan atau yang diwarnai merah ini Darlington-nya on. Pada posisi tidak ada grafik ini, maka Darlington posisinya off. Jadi pada sisi yang kosong ini, ya, antara merah satu dan merah yang sebelah kanan, ini Darlington berarti off. Nah, baik. Saya kira itu penjelasan dari sistem pengapian full elektronik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu saudara-saudara jawab, ya, agar pemahamannya bisa lebih baik. Nah, pertanyaan pertama, ya, silahkan dicatat kemudian nanti dijawab. Pertanyaan pertama, transistor ini akan on pada saat generator pulsa tegangannya negatif. Benarkah pernyataan tersebut? Baik, ya. Pertanyaan kedua, silakan dicatat dan dijawab. Pada koil terjadi medan magnet pada saat transistor off. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan jawab dan diskusikan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa fungsi rotor pada sistem pembangkit pulsa model induktif ini? Baik, pertanyaan berikutnya. Kapan transistor ini on dan off? Baik, silakan dijawab, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya pada bagian F ini, ya. Bagian F atau rangkaian Darlington berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus primer coil, ya, ke massa, gitu ya. Nah, rangkaian Darlington ini jika kondisinya off,
maka arus primer dapat mengalir menuju massa melalui rangkaian Darlington. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya, ya. Mengapa sinyal tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit pulsa harus dibuat kotak-kotak seperti ini? Pertanyaan berikutnya, mengapa sinyal kotak-kotak yang sudah terbentuk harus diperpanjang durasinya oleh rangkaian kontrol sudut duel? Baik, pertanyaan berikutnya, mengapa arus yang mengalir pada kumparan primer coil bentuknya tidak kotak-kotak seperti arus pada penguat driver, tetapi bentuknya adalah eksponensial. Jadi mulai dari 0 berangsur-angsur naik sampai mencapai maksimal dan kemudian kembali menuju 0. Silahkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab. Demikianlah pembahasan mengenai sistem pengapian full elektronik. Silahkan dipelajari, silahkan pertanyaan-pertanyaannya dijawab, ya. Kemudian jika pertanyaan-pertanyaan itu sulit dijawab, silahkan diputar lagi pada bagian penjelasan sesuai dengan pertanyaan tersebut. Demikian materi pembahasan sistem pengapian full elektronik ini. Kita berjumpa lagi nanti pada video materi atau pembahasan sistem pengapian CDI.